Bagaimana salat yang khusyuk itu? Maka jawabannya di ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu, kata Allah, akan terlihat sebelum hamba itu menunaikan salat. Jadi khusyuk dibagi 3 prosesnya, ya. Pra salat, sedang salat, pasca salat. Jadi khusyuk dimulai sebelum salat, akan terlihat ciri orang khusyuk itu. Bagaimana cirinya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu saat akan sholat, dia sudah bersiap-siap merasakan akan menghadap kepada Rabbnya. Rabb itu tingkat tertinggi yang memberikan segala dalam berkehidupan. Kebutuhan, perhatian, perawatan, salah dimaafkan, dosa diampuni. Anda punya pimpinan, hierarkinya tertinggi. Ketika akan menghadap pimpinan, tampilannya beda kan? Anda dipanggil presiden, menghadap ke istana, apakah akan menggunakan pakaian biasa? Tidak. Pasti akan dandan kan, rapi kan. Makanya orang khusyuk itu, kata Al-Quran, akan menghadap Allah, sudah merasakan yang tertinggi yang memberikan segalanya untuk saya, maka dia siapkan dari penampilannya pun beda. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau sudah tiba panggilan dari masjid, Allahu Akbar, kenakan pakaian terbaiknya. Orang khusyuk itu dari pakaiannya kelihatan. Dia siapkan yang paling baik, tidak harus mewah, yang paling baik, yang paling layak, yang paling nyaman. Dia siapkan wangian untuk laki-laki. Ya, dia usahakan mendapatkan yang maksimal. Dari mulai berpakaian sudah kelihatan. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Yang kedua, dia rasakan sebelum memulai sholat. Sholat itu boleh jadi menjadi yang terakhir dia tunaikan dalam hidupnya. Jadi kalau pengen khusyuk, tips yang kedua, rasakan saat akan sholat. Boleh jadi ini adalah sholat yang terakhir yang akan ditunaikan. Makanya Nabi sebelum sholat sering mengatakan, Sallu sholatan muwadda. Kata Nabi, sholatlah kalian sekarang seperti sholat perpisahan. Bab ini sholat yang akan mengantarkan pada kepulangan, sehingga mengondisikan jiwa kita untuk pasrah kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Takbir. Perhatikan baik-baik, saya masuk ke pokoknya. Takbir. Wa rafa'a yadayhi khadwa mankibaihi. Hadis riwayat Muslim hadis 397 dari Abu Hurairah, sahabat pelakunya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiki, diajarkan oleh Nabi, angkat tanganmu sejajar dengan bahumu. Ada yang begini. Nanti di riwayat lain di Ibnu Majah ada yang begini, sejajar dengan daun telinga. Tapi semuanya begini. Artinya apa? Ketika Anda mulai bertakbir menghadap ke arah kiblat, buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri pada Allah. Itu rahasianya. Jadi kalau ingin khusyuk, dunia jangan dibawa. Kalau sedang takbir tuh angkat, buang semua urusan dia ke belakang, jangan dibawa. Problemnya sekarang, orang sholat, dia bertakbir, tapi dunianya masih ikut. Lisannya Allahu Akbar, tapi di kepalanya motor Hu Akbar, mobil Hu Akbar. Yang sekarang paling dahsyat, status Hu Akbar. Ya, sehingga teringat terus. Ada yang tega membatalkan hubungannya dengan Allah hanya untuk meneruskan hubungan dengan makhluk. Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung. Halo? Terus ketika dia berdoa, nuntutnya luar biasa. Ya Allah, tolong kabulkan. Angkat, buang ke belakang. Nah, di fase ini hadis Abu Daud, ini Nabi yang menyampaikan. Ingat ya, saya runtutkan betul. Ketika Anda belum sholat, itu sudah akan terasa pengen khusyuk. Tapi ketika sudah mulai bertakbir, kata Nabi, fayaqulu syaitanu, maka setan akan datang membisikkan. Namanya khanzab. Udhkur kada. Ingat ini, ingat itu. Anda sekhusyuk apapun, kalau sebelum sholat itu kuat. Tapi setelah bertakbir bisa muncul di kepala itu. Nah, itu setan mulai bekerja. Hatta, hadisnya teruskan, hatta la yash'ura al-musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada orang sholat lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu hadis. Ya. Kalau pelajari dulu semua bacaan sholat, pahami. Kalau sudah paham, jadi ketika tangan mengangkat, lisan bicara Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan. Sehingga pikiran kita tidak dikuasai setan. Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi, ya Allah, aku sekarang mengikrarkan Engkau Maha Besar, tapi bahkan sebelum sholat aku merasa besar dari orang lain, sombong dari kawan, angkuh dari pasangan, merasa yang paling terhormat, lebih daripada orang lain. Aku bertaubat ya Allah. Maka Anda katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal
maghrib. Ya kecilnya itu pengakuan. Ya Allah, aku mengakui selama ini aku banyak salahnya. Tapi aku memahami Engkau banyak rahmatnya. Maka mohon jauhkan antara aku dan kesalahanku di hari kiamat nanti, sejauh Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu satu dengan keduanya. Karena setiap kesalahan akan dipertemukan dengan pemiliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, kita minta dijauhkan. Kalau perlu ya Allah, hilangkan dengan es yang sangat dingin, bil ma'i wath thalji wal barad. Atau kita katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu dalam sekali. Ya Allah, aku taubat. Aku hadapkan diriku pasrah sepenuhnya kepadamu. Sungguh ya Allah, kalau sampai saat ini aku hidup, aku sholat, aku ibadah, atau Engkau wafatkan dalam sekali. Wa mamati itu maksudnya begini, atau Engkau wafatkan aku sekarang dalam sholat, aku ikhlas. Tapi bila Engkau beri kesempatan aku hidup setelah ini, bimbing aku ya Allah untuk patuh kepadamu dengan sempurna. Wa ana minal muslimin. Jadi kalau kita paham, itu baru keluar kalimat Allahu Akbar bisa gemetar. Bagaimana salat khusyuk? Ya, yang pertama ini adalah kuatkan pondasi. Apa maksudnya ya? Kuatkan pondasi. Apa ini maksud ya? Begini ya. Bila sholat adalah tiang agama, ya as-sholatu imaduddin, maka berarti ada pondasinya gitu. Ya, harus ada pondasinya. Kenapa diibaratkan gitu? Ya, karena suatu bangunan tiangnya akan kuat, kokoh kuat bila pondasinya kuat gitu. Bisa dipahami mungkin maksudnya ya. Jadi bagaimana si tiang itu akan kuat, tenang, ya, artinya tidak tergoyahkan apabila pondasinya kuat. Bagaimana kalau bangunan yang sangat tinggi? Ya pondasinya kuat gitu. Hadis Rasulullah ya, riwayat Bukhari Muslim dan ini sahih ya, semuanya memahami ini. Ini sahih sekali dan sudah masyhur ya. Ini lebih mutawatir ini juga ya. Jadi dalam hadis itu dikatakan ya, Rasulullah bersabda, bunia. Nah, ini bunia itu dibangun. Nah, di sini sudah menandakan bahwa Islam itu suatu bangunan ya. Bunia. Dibangun al-Islam ala khomsin, atas 5. 5 apa? 5 perkara ya. Dalam Islam 5 perkara. Ada 5 hal gitu. Ada 5 hal ya. Syahadatun alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bersaksi ya, bersaksi atau istilahnya bersumpah ya, berjanji ya, atau menyatakan ya bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Apa pernyataannya itu? Syahadat itu yaitu tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah ya. La ilaha illallah sudah dibahas kemarin ya. Apa itu maksud la ilaha illallah? Meniadakan Tuhan kecuali hanya Allah ya. Nah, itu harus dalam bentuk syahadat, persaksian. Dan ini merupakan katakanlah rukun Islam, syahadatan ya. Nah, jadi syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama itu. Yang kedua, wa iqamas shalah, yaitu yang menegakkan ya, ingat menegakkan bukan melaksanakan sholat ya, tapi menegakkan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah haji dan yang kelima saum. Itu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih ini ya. Nah, di sini sudah sepakat semua. Ulama manapun, madhab manapun mengatakan ini adalah rukun Islam ya. Islam adalah dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadat. Itu udah sepakat itu. Imam Syafi'i, Hanafi semua sepakat ya. Syahadat itu rukun Islam ya, bukan rukun iman ya. Apa bedanya rukun Islam dengan rukun iman ya? Nah, jadi ada bedanya. Kalau rukun Islam artinya zahir ya. Rukun Islam adalah perbuatan zahir. Semua rukunnya yang ada di Islam ya, di rukun Islam itu ada syarat sah dan rukun. Kalau rukun iman, rukun itu yang 6, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, di semuanya itu tidak perlu ada rukun-rukun dan syarat sah, karena itu apa? Perbuatan batin gitu ya. Perbuatan batin. Jadi nggak ada. Tapi karena rukun Islam adalah perbuatan zahir, tentunya ada syarat sahnya. Misalnya nih,
sholat. Dalam sholat itu ada syarat sah, rukunnya ada ya. Dalam Al-Quran, zakat ada ya, zakat ada, syarat sah dan rukunnya ada. Haji ada, saum ada, semuanya ada. Makanya kalau ketika kita bersyahadat tidak ada syarat sah, nah ini syahadat itu ikatan ya, akidah ya. Untuk mengikat apa itu syahadat ini? Untuk mengikat apa? Mengikat manusia, akidahnya diikat ya, tauhidnya diikat gitu. Maka harus ada syahadatin, maka itu adalah syarat sah dan rukun. Nggak mungkin kita melaksanakan syahadatin tanpa ada rukun dan syarat sah gitu. Yang dimaksud yang pertama itu adalah kuatkan pondasinya. Kemudian yang kedua adalah ini ya. Yang kedua syaratnya adalah menghadap yang maha suci, harus suci lahir batin. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Al-ayah ya. Jadi yang dimaksud bersuci itu bukan hanya dari sekedar lahir saja ya, tapi bersih secara batin, yaitu dari kesalahan dosa dan macam-macam. Kita perhatikan coba ya. Kita perhatikan nih. Misalnya mencuci tangan ya, telapak tangan. Ini al-hadis ya, bukan Al-Qur'an tadi tidak ada kan. Dalam hadis nih, dalam hadis Bukhari Muslim juga ada ya. Nah, kalau secara lahir ada kotoran di tangan. Kotoran di tangan ya karena takut ada najis apapun dicuci ya. Nah permasalahan kalau di tangan nggak ada kotoran, bersih karena barusan tadi menyuci pakaian dan sebagainya, lantas ketika wudhu kan cuci lagi kan, karena ada sesuatu yang dilupakan. Jadi wudhu itu seolah-olah mencuci tangan, lengan aja ya, padahal bukan ya. Apa telapak tangan itu untuk memegang ya. Jadi maksudnya mencuci tangan itu bukan hanya sekedar lahir, tapi juga mencuci dosa apa yang tadi secara syariat mencuci lengan, tapi secara hakikat adalah mencuci dosa yang pernah dilakukan di lengan. Nah itu yang maksudnya. Kemudian yang kedua mulut, ya. Kumur-kumur. Bisa saja secara lahir mungkin mencuci kotoran, mungkin karena bekas makan, atau mungkin ada kotoran, dicuci. Ya. Dicuci supaya bersih mulut itu. Tapi kita paham ya, mulut itu adalah untuk bicara karena di situ ada lidah. Tapi juga untuk makan. Nah, kita paham nggak bahwa dari waktu ke waktu bisa saja kita bicara yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Makan, bisa aja kita makan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar maupun tidak sadar. Nah, sadar tidak sadar kita bersihkan, cuci mulut kita dengan harapan mulut bersih dari kotoran. Juga ingat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa lisan kita, dosa mulut kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah lubang hidung ya, menghirup ya air ke hidung itu. Apa maknanya? Ya, hakikatnya apa? Bisa saja kita itu menghirup udara oksigen, padahal oksigen itu untuk ibadah kepada Allah, tapi kita ketika bernafas justru ketika maksiat. Satu. Ya. Yang kedua, justru hidung itu untuk menghirup udara yang baik untuk memelihara kehidupan kita. Paru-paru itu sangat vital ya dalam kehidupan ini. Harus bagaimana menjaga yang baik-baik. Tapi kenapa harus menghirup udara yang kotor, yang justru akan berbahaya bagi manusia sendiri? Nah, kemudian yang empat, ya ini wajib ya, mencuci muka tadi. Muka itu apa? Ya, karena wajah ini adalah yang sangat berhubungan dengan dunia luar. Baik udara maupun dengan manusia. Ya. Jadi wajah itu pasti berhubungan ya. Kalau dengan udara, ya kotor, dicuci. Tapi dengan manusia ada apa? Sikap ya. Jangan dianggap sepele ya. Banyak orang berbuat dosa hanya karena kedipan mata. Orang banyak berdosa karena cibiran bibir ya, atau gerakan bibir, lidah dan sebagainya. Ya. Itu bisa, itu wajah itu bisa berbicara itu. Apakah dia mendapat pahala atau mendapat dosa? Lihat wajahnya. Nah, mungkin sadar atau tidak sadar kita melakukan hal itu. Nah, wudhu. Selain mungkin debu-debu yang bertempelan di wajah ini, juga mencuci dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah.
Itu ya. Kemudian yang selanjutnya kepala. Nah, bukan rambut ya, sekali lagi bukan rambut, kepala ru'usakum. Bukan hanya kepala, memang bentuknya kepala, tapi apa di situ ada otak berpikir. Nah, apa mungkin nggak pikiran kita berbuat dosa? Wah, ini suudon. Nah, ini suudon adalah dosa yang terbesar ya. Berpikiran negatif kepada Allah, banyak juga. Suudon kepada Allah, suudon kepada Rasulullah. Dengan isyarat mencuci kepala tadi, itu artinya kita minta ampun kepada Allah untuk dibersihkan otak dari pikiran suudon, terutama kepada Allah. Bisa aja suudon kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, bisa aja kan? Bahasanya apa ya? Buruk sangka gitu, atas dan sebagainya. Itu kan otak pikiran. Dan itu yang mengganggu semuanya ya. Jadi ternyata pikiran itu bukan hanya mengotori batin ya, tapi juga mengotori fisik ya. Yang selanjutnya telinga ya. Nah, telinga itu ya, selain memang telinga itu adalah alat yang Allah sediakan alatnya, yaitu daun telinga. Dan daun telinga itu lihat, kalau kita perhatikan berulir ya, biar suara masuk ke telinga itu. Telinga adalah fungsinya untuk mendengar. Lagi-lagi ingat kata Imam Ghazali ya, bahwa sumber dosa adalah dua ya. Mata ya, itu di wajah adanya ya. Kemudian telinga. Banyak orang yang stres gara-gara dengar salah. Jadi kalau orang semua didengarkan, yang menghina, yang mengejek didengarkan, itu bisa dosa juga kita. Atau mendengar gosip macam-macam, itu dosa kan. Jadi sumber dosa itu adalah, pintu dosa adalah itu mata dan telinga gitu ya. Kalau alat dosa itu tadi anggota tubuh panca indera ya, itu alat dosa itu ya. Kalau sumber dosa itu tadi ya, dari telinga dan mata. Nah, sekarang telinga itu adalah untuk mendengar. Nah, bisa saja kita salah dengar atau semua didengar gitu. Kalau semua kata-kata masyarakat siapa mendengar, kita akan kewalahan ya. Kadang jelek ini, wah sakit hati, gini, biarin aja mereka. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau orang menghina kita sebenarnya gitu ya, atau merendahkan kita, nggak apa-apa justru. Kenapa harus sedih? Apalagi menghina fisik, udah itu serahkan ke Allah. Fisik adalah ciptaan Allah. Lantas orang menghinanya, silakan, itu sama dengan menghina penciptanya. Kenapa sih repot apa? Ya. Tapi kadang-kadang itu mengganggu dalam hidup ini ya. Dengan pendengaran semua ingat, ada yang ngomongin begini-begini, wah pikiran ya. Ada tetangga yang ngomong gini, hanya di pikiran gitu. Ngapain sih ya? Itu kan bikin dosa juga kan. Makanya berwudu, yaitu dengan mengusap telinga itu ya. Terakhir ya, kaki. Kaki ya juga ini adalah alat manusia yang terluar ya, bagian bawah ya. Ini fungsinya jelas, tahu berjalan. Berjalan ya pasti ada kotoran yang nempel dan sebagainya, beraktivitas ya, mencari nafkah, itu berjalan lah. Itu ya maksudnya ya. Ya, cuci. Menghadap yang maksudnya harus suci. Tapi bukan hanya sejak lahir saja, bukan kotoran karena di situ ada kotoran ya, tidak. Tapi kaki ini untuk berarti, apa sadar nggak kita berjalan itu diri Allah apa tidak? Gitu ya. Diri Allah nggak? Bisa saja kita berjalan ke suatu tempat justru penyebab dosa. Misalnya ibu-ibu nih pergi ke tetangga, kalah bergibah. Nah, itu kan jalannya juga dosa. Ingat, jalannya itu dihitung sama Allah. Jadi kalau kita bergibah, dihitungnya mulai dari jalan kaki. Dengan adanya proses wudhu ini, ya itu tadi ya. Dalam hadis sudah banyak dikatakan ya, wudhu itu bisa mengurangi dosa-dosa. Ya. Hanya berharap saja. Ya, dosa-dosa yang tidak terasa ya dengan wudhu. Nah, kalau sudah cara yang kedua dilakukan, nah itu cara mencapai sholat khusyuk, karena memang sudah suci lahir batin. Nah, gitu ya. Yang ketiga yaitu memahami tujuan diperintahkannya sholat. Nah, sesuatu akan tenang manakala kita sudah punya tujuan yang jelas. Banyak orang yang limpung dalam kehidupan ini karena dia tidak tahu tentang hidup ini tujuannya apa. Linglung tuh. Ingat, sholat itu tadi adalah perintah Allah. Rukun Islam yang kedua. Sholat ini apa tujuannya? Harus paham. Apa Tuhan?
Ya, dalam surat Toha ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Apa maksudnya? Buat apa itu sholat? Lidzikri, untuk mengingat aku. Nah, ini salah satu konsep kalau ingin khusyuk ini, ya. Kalau sholat jangan ingat yang lain. Ya, maka supaya tidak ingat yang lain, maka dibimbinglah dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat. Allahu Akbar. Kan gitu. Coba lihat bahasanya. Itu membimbing kita untuk ikan yang lain, hanya Allahu Akbar. Kemudian misalnya Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu semua bimbingan. Dibimbing kita dengan bacaan. Ujungnya kepada Allah. Ya. Jadi sholat itu sebenarnya untuk mengingat Allah, itu betul begitu. Karena coba aja kalimat Allah. Itu ada zikrullah sebenarnya yang benar. Doa bagian dari zikrullah. Apakah dalam sholat doa melulu? Enggak. Sumpah di situ ada. Janji ada di situ, bertasbih, bertahlil dalam sholat itu, bukan hanya doa, ya. Nah, dibimbinglah sama bacaan tadi, ya, sampai dari awal sampai akhir. Jadi sholat itu apa tujuannya? Kata Allah, untuk mengingat aku, supaya ingat kepada Allah, maka tatmainal qulub. Yang kedua, ingat dosa, dan karena kita akan kembali kepada Allah. Nah, jadi kata khusyuk, ya, orang yang ingat kepada Allah bahwa kita akan kembali kepada Allah, ya. Kemudian dalam ayat lain surat Al-Ankabut, ya, ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ingat, ada dua perintah di sini, ya. Ada dua perintah, jangan dianggap tidak ada hanya sholat tunggul, tidak, ya. Yang pertama, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakanlah Al-Quran yang telah aku wahyukan kepadamu. Mu-nya di sini Muhammad, ya, artinya umatnya juga, ya. Ini perintah ini. Jadi utslu ma uhiya, sampaikan, bacakan kepada mereka, utslu, ya. Nah, yang kedua baru tegakkan sholat. Ini dalam nasolata. Sholat itu, nah, itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi apa tujuan sholat? Ya itu tadi, mencegah keji dan mungkar tadi. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih berbuat gibah, masih mencuri, masih menipu, masih selingkuh, masih korupsi, jelas itu. Nggak jelas dia itu. Sholatnya nggak jelas. Mungkin dia sholatnya orang munafik. Karena dia hanya riya, formalitas saja, supaya kelihatan sama tetangganya bahwa dia Islam. Atau takut kalau mati didirikan sholatkan. Bisa aja begitu. Padahal dia sebenarnya tidak sholat. Kenapa? Tidak membuat dampak efek terhadap kehidupan. Sholat tapi sehingga bohong. Sholat tapi korupsi. Sholat tapi masih berbuat maksiat. Gitu, ya. Jadi orang sholat itu sebenarnya dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu fahsya? Fahisha hubungannya dengan masalah zina. Kalau dia masih sholat tapi masih pacaran, dia sholat masih korupsi, udah itu. Berarti sholatnya bukan tidak berdampak dalam kehidupan, ya. Atau mungkar itu adalah sesuatu yang dibenci Allah, ya. Apa misalnya biasa membunuh, ya, mencuri, itu kan mungkarnya itu alasannya, ya. Atau korupsi, mencuri, merampok, ya, itu mungkar. Kalau fahisha hubungannya dengan kekejian, artinya perzinahan, ya. Dan ingat kepada Allah yang maha besar. 3 perintah, ya. 1 adalah membacakan ayat Al-Quran, menyampaikan, ya. Kemudian menegakkan sholat. Kemudian zikrullah akbar, ya. Mengingat Allah yang maha besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu, ya, kaum muslimin wal muslimat. Jadi salah satu untuk khusyuknya sholat, yaitu dengan cara memahami tujuan sholat, ya. Kemudian selanjutnya itu keempat, ya. Jadi keempat itu apa?
mengerti dan memahami apa yang diucapkan. Nah, ini penting. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaru hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, Allah berfirman, wahai orang beriman. Nah, ini adalah perintah kepada orang. Ini sudah kalau ya ayyuhalladzina itu perintah ya kepada orang beriman. Apa perintahnya? La taqrabus shalah. Aduh, jangan dekati salat. Nah, ini larangan ini ya. La taqrabus shalah. Kenapa nggak boleh mendekati salat? Wa antum sukaru. Ketika kamu sedang mabuk. Nah, ya. Ini banyak penafsiran ya bahwa sebut ayat ini adalah untuk melarang pada zaman Rasulullah, katanya ini kata dalam sejarah. Jadi zaman Nabi Muhammad ketika di Mekah itu kebiasaan mabuk itu udah biasa, minum minuman keras ya. Kenapa? Karena dianggap minuman keras itu adalah suatu kebutuhan pokok. Kita pahami ya, di Arab itu kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Maka untuk menghangatkan tubuh ini yaitu dengan minum yang menghangatkan, yaitu khamar ya. Khamar itu terbuat dari kurma ya. Dan menurut ahli bahwa yang tinggi itu kadarnya adalah terbuat dari kurma itu, khamar itu ya. Alkohol itu yang memabukkan itu. Wa antum sukaro. Nah, kita lihat esensinya. Kenapa sih Allah melarang gitu ya? Kenapa? Karena orang mabuk itu tidak mengerti apa yang diucapkan. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan gitu. Orang Arab kan ngerti bahasa Arab ya. Wajar saja kalau mabuk pasti nggak ngerti apa yang diucapkan. Sekarang nih orang Indonesia nih yang tidak berbahasa Arab, bahasa Indonesia, jangankan lagi tidak mabuk, jangan lagi mabuk, tidak mabuk pun umat Islam nggak ngerti apa yang diucapkan. Nah, itu istilahnya begitu. Untuk kekhusyuan itu artinya memahami apa yang diucapkan atau yang dikerjakan. Nah, itu ya. Nah, jadi ayat ini maknanya adalah tadi, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau kita di Indonesia sholat nggak ngerti artinya sholat sukaro, sholat mabok lah ya. Allah, naudzubillah min dzalik ya. Wa makana sholatuhum indal bait illa muka'a wa tasdiyah fadzuqu adzaba bima kuntum takfurun. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Nah, ini yang nggak enaknya, ini bukan kalau enak nggak enak ya. Kata Allah, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Apa hubungannya gitu? Jadi mereka itu sholat nggak ngerti. Kelima ya. Nah, kelima ini mungkin terakhir ya. Bagaimana cara khusyuk? Ini yang paling pokok sebenarnya. Yang pertama sebenarnya apa? Luruskan niat dan hindari sikap riya. Ini. Kalau dari pokoknya kalau riya ya, ingin dipuji, niatnya nggak bener, apalagi untuk menipu. Biar tahu nih, saya ini orang Islam nih, biar pilih saya dan lihat nih saya yang pakai sorban nih, sholat itu. Luruskan niat dan hindari sikap riya itu. Karena yang namanya riya itu adalah syaratnya orang munafik ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini ciri orang munafik ya. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Nah, jadi kalau orang sholatnya males-males ya, nah ini ciri orang munafik itu. Kalau ada perintah saja baru sholat, atau ada orang baru sholat. Kalau nggak ada orang, nggak mau sholat.